Jadi kalau ada orang bertanya, kan Allah mengatakan, telinga naik saksi, mulut naik saksi. Kalau telinga tuli tidak bisa mendengar, bagaimana dia naik saksi? Kalau mata buta tidak bisa melihat, bagaimana dia naik saksi? Lantas siapa yang akan naik saksi? Jawabannya adalah kulit. Bahkan kulit di tubuh kita akan naik saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terkandung makna ketauhidan yang perlu kita ketahui dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim juga dalam sahihnya. An Abdullah radhiyallahu anhu qala ijtama'a 'inda al-baiti thaqafiyani wa qurashiyyun aw qurashiyyani wa thaqafiyyun kathiratu shahmu butunihim qalilatu fiqhu qulubihim faqala ahaduhum atarawna anna Allah yasma'u ma naqulu قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم wala absarukum wala juludukum. Hadis daripada Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia menceritakan ijtama'a 'indal baiti thaqafiyani wa qurashiyyun, berkumpul pada suatu ketika di Ka'bah. Di suatu hari, suatu saat berkumpullah di Ka'bah thaqafiyani, dua orang dari Saqif, wa Qurasyyun, dan satu orang dari Quraisy. Berarti tiga orang. Berkumpullah atau duduk-duduklah tiga orang di Ka'bah. Dua dari Saqif, yang satu dari Quraisy. Atau Qurasyyani wa Thaqafiyun. Atau dua orang Quraisy, satu orang Saqif. Pokoknya antara itulah. Ya. Berkumpullah tiga orang suatu ketika di Ka'bah, dua dari orang Quraisy, satu dari Saqif, atau sebaliknya dua dari Saqif, satu dari Quraisy. Kathiratu syahmu butunihim, tiga orang ini kathiratu syahmu butunihim, banyak lemak di perutnya. Qalilatu fiqhu qulubihim, sedikit pikirannya. Ya. Banyak lemak di perutnya, pendek pikirannya. Nah, ini maknanya apa? Nah, tapi tidak dikatakan gemuk di sini, ya. Pokoknya banyak lemak. Karena ada orang gemuk, lemaknya sedikit. Ada orang kurus, justru lemaknya banyak. Nah, jadi tidak, orang-orang yang berperut tidak usah naik hati, ya. Pokoknya kata Rasulullah, tiga orang ini lemak di perutnya banyak, pikirannya pendek. Nyoba saja, lihat orang
yang lecik lemak dalam perut agak. Pikiran anak. Ya. Berkumpullah 3 orang ini di Ka'bah. Duduk-duduk. Ya, duduk-duduk. Jadi dalam duduk-duduk itu, faqala ahaduhum, berkata salah seorang di antaranya, atarawna anna Allah yasma'u ma naqul. Jadi mereka duduk-duduk, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Entah kemana ngobrolnya, entah apa yang diobrolin. Apakah itu baik, tidak baik, kita tidak tahu. Berkata salah seorang di antara mereka itu, atarawna anna Allah yasma'u ma naqul. Jadi ngobrolnya kecil-kecil, enggak besar-besar. Bisi-bisi, sini, bisi sana. Duduk dalam saga, bisi-bisi lah. Jadi salah seorang berkata, atarawna anna Allah yasma'u ma naqul. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Allah mendengar apa yang kita omongkan? Jadi ditanya oleh salah seorang, kira-kira Allah dengar enggak apa yang kita omongin? Qala al-akharu, berkata, dijawab oleh salah satunya, seperti lemak, banyak lemak di perut tadi. Qala al-akharu, berkata yang satunya, dijawab oleh salah seorang yang lain, yasma'u in jaharna wa la yasma' in akhfayna. Allah akan mendengar kalau kita besarkan suara, dan Allah tidak mendengar kalau kita kecilkan suara. Maka cocok. Lemak di perut banyak, pikiran pendek. Hidup di lemak. Jadi dijawab oleh salah seorang, Allah mendengar apabila kita besarkan suara kita. Allah tidak mendengar apabila kita mengecilkan suara kita. Wa qala al-akhar, dijawab oleh yang satu lagi. Yang satu bertanya, yang satu berjawab, yang satu lagi menjawab, sudah menjawab, tinggal satu lagi. Dia juga ikut jawab. Aktiflah tiga-tiga ya. Dijawab oleh yang ketiga. Pertanyaan tadi. In kana yasma' idza jaharna fa innahu yasma' idza akhfayna. Apabila Allah mendengar kalau kita membesarkan suara, maka dia juga akan mendengar apabila kita mengecilkan suara. Jawab oleh orang yang ketiga. Mungkin orang yang ketiga ini sedikit imbang lah. Antara lemak di perut dengan pikiran. Dia menjawab, in kana yasma' idza jaharna fa innahu yasma' idza akhfayna. Kalau Allah mendengar saat kita ngobrol besar-besar suara, pastilah dia mendengar pula. Dia mendengar juga kalau kita ngobrol dengan suara yang kecil. Maka ketika itu fa'anzalallah, Allah menurunkan ayat Al-Quran. Apa ayat yang diturunkan oleh Allah? Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Turunlah ayat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan pembicaraan 3 orang tadi yang banyak lemak di perutnya, yang sedikit pikirannya. Maka turunnya Al-Quran sehingga Nabi Muhammad tahu 3 orang ini. Oh, rupanya berat pembahasan hinaan bunuh sampai turun ayat. Kira-kira seperti itu. Apa makna ayat ini? Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa ma kuntum tastatirun, dan tidak bisa kalian menutupi persaksian apa yang akan disaksikan atas kalian oleh sam'ukum, pendengaran kalian, wala absarukum, dan penglihatan kalian, wala juludukum, dan kulit kalian. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, baik itu secara terang-terangan besar suaranya, ataupun kita berbisik kecil suara kita, maka kita tidak bisa menutupinya daripada kesaksian nanti di hari akhirat.
Siapa akan bersaksi atas itu semua? Sam'ukum, telinga kalian, pendengaran kalian. Kalau pendengaran kalian tuli, wala absarukum, mata kalian akan naik saksi. Bagaimana kalau mata buta? Wala juludukum, kulit akan naik saksi. Aso. Mungkin kalau orang tuli, dia nggak dengar apa dia omongin. Kalau orang buta, dia nggak melihat apa yang dia lakukan sendiri. Jadi telinganya, matanya tidak bisa naik saksi, tidak lihat, tidak merasakan. Tapi kulit dia akan ikut naiknya, kulit dalam tubuhnya akan naik saksi nanti di hari akhirat terhadap apa yang kita bicarakan, baik dengan suara yang tersembunyi maupun suara yang jelas. Akan naik saksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kata Allah, wa ma kuntum tastatirun. Tidak ada yang bisa kalian tutupi nanti di hari akhirat. Kemudian kata Allah, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian mengira annallah, bahwa sesungguhnya Allah la ya'lamu katsiran, banyak tidak tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Ini hati-hati dengan poin terakhir ini. Kalian mengira bahwa Allah tidak tahu, banyak tidak tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Ini poin terakhir ini, inilah kerjaan kita. Kalau kita iman dengan poin terakhir ini, kita tidak akan berani ngomong yang tidak benar, ngomong yang tidak baik. Kita tidak akan berani melakukan yang tidak baik. Karena kita sadar Allah Maha mengetahui semua apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berani tipu orang, berani zalimi orang, berarti kita menganggap Allah tidak tahu. Kalau kita anggap Allah tahu, melihat kita, nggak berani kita tipu orang, nggak berani kita zalim kepada orang. Kan itu maknanya. Kalau kita beriman, Allah tahu apa yang kita lakukan, berarti kita tidak berani tinggal sholat. Tapi kalau kita berani tinggal sholat, berarti Allah dah tahu. Kan itu perkiraan kita. Kalau kita yakin Allah tahu, selalu melihat kita, nggak berani kita tinggal sholat. Kalau kita berbuat maksiat, berarti kita nggak yakin Allah melihat kita. Kalau kita yakin Allah tahu dan melihat kita, kita tidak akan berani buat maksiat. Artinya, tauhid itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau tauhid kita baik, maka hidup kita baik. Tidak berani buat yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tahu Allah tahu dan melihat kita. Tapi kalau tauhid kita tidak baik, itulah punca kita berani meninggalkan perintah Allah dan berani melakukan larangan Allah. Ya. Maka kata Allah, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian mengira bahwa sungguhnya Allah tidak tahu apa yang kalian lakukan. Artinya kenapa kalian berani membangkang? Kenapa kalian berani melawan? Kenapa kalian berani tidak patuh kepada Allah? Walakin dhanantum, kalian mengira annallaha, bahwa sesungguhnya Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah itu tidak tahu, banyak sekali tidak tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Maka hati-hati kita yang suka buat maksiat, yang suka menzalimi orang, yang suka meninggalkan kewajiban. Itu bukan hanya efek kepada amalan kita, tapi juga berefek kepada tauhid. Dia berefek kepada tauhid. Ketika kita berani berbuat maksiat tadi, maka dia berefek kepada tauhid. Ketika kita berani meninggalkan perintah, itu berefek kepada tauhid. Karena Allah selalu memantau kita, selalu melihat kita. Makanya ada ucapan, sebagian mengatakan itu ucapan dari Abu Bakar, sebagian mengatakan ucapan dari yang lain. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib. Idza khalawta ad-dahra yawman, apabila suatu hari kamu merasa
kamu lagi sendiri. Fala taqul khalautu. Jangan pernah kamu katakan kamu sedang sendiri. Kamu tidak sendiri. Walakin qul alayya raqib. Tetapi katakanlah, alayya raqib, aku bersama zat yang maha mengawasi. Maka orang beriman itu tidak lagi suka menggunakan kata-kata sendiri. Sedang di mana? Bersama siapa? Dia tidak lagi menjawab sedang sendiri. Walakin qul, tetapi jangan katakan sendiri. Qul alayya raqib. Aku sedang bersama raqib yang maha mengawasi, yang maha melihat, yang maha memantau. Nah, jadi jangan dianggap remeh tauhid itu. Jangan dianggap sepele tauhid itu. Dia akan mempengaruhi kepada amalan. Jadi untuk kita bisa mengukur sejauh mana tauhid kita kepada Allah, setinggi mana tauhid kita kepada Allah, cara mengukurnya bukan dari kita banyak menghafal tentang tauhid, tapi cara mengukurnya bagaimana amalan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mulai takut berbuat maksiat karena merasakan Allah raqib, maha melihat, dari Allah maha tahu, kita merasa berat. Nah, ini kalau saya buat ini Allah tahu, kalau saya buat itu Allah tahu. Nah, itu lebih kuat tauhidnya ketimbang orang yang hafal kitab-kitab tauhid, bahkan mengajarkan tauhid, tetapi buti uro-uro, suka mendalimi orang, curang sini, curang sana. Itu tauhidnya tidak ada. Walaupun secara teori dia tahu, walaupun secara teori dia hafal, tapi tauhidnya tidak masuk ke hatinya. Tauhidnya belum bisa dia pakai dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tauhid itu bagaimana kita beramal sehari-hari. Sehingga tauhid itu, kalau mengikuti ayat terakhir tadi ya, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian mengira Allah itu tidak tahu apa yang kalian lakukan. Maka tauhid itu sebenarnya bermuara kepada tasawuf, bermuara kepada akhlak. Maka benarlah ucapan tauhid tasawuf. Betul itu. Orang menamakan kajiannya atau majelisnya tauhid tasawuf. Benar itu. Artinya ketika orang bertauhid, otomatis dia akan bermuara kepada tasawuf. Jadi tauhid itu dia bukan hanya tauhid tok. Dia ada hasil, dia ada natijah. Natijahnya kemana? Ke tasawuf, ke akhlak. Ketika dia bertauhid, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, salah satu nama Allah Akbar. Maka hasil daripada akbar itu apa? Timbullah rasa diri kita asghar. Apa itu asghar? Ciut, kecil kita. Tidak ada apa-apanya. Itu yang diinginkan daripada Allahu Akbar. Ketika kita belajar tauhid, Al-Aziz, Allah yang Maha Agung. Al-Aziz, Allah yang Maha Agung. Maka hasil daripada pembelajaran Al-Aziz, Allah yang Maha Agung, seharusnya menghasilkan kita Al-Dzalil, kita yang maha rendah. Maka dari Allahu Akbar, kita menjadi diri yang merasa diri sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Dari Al-Aziz, kita merasa diri sangat rendah sekali, tidak pantas untuk apapun. Itu hasil daripada tauhid. Kemudian ketika kita belajar tauhid tadi, Ar-Raqib, yang kita sebutkan tadi, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Apabila kamu suatu hari nanti berada sendiri, fala taqul, jangan pernah katakan kamu sendiri, walakin qul alayya raqib, akan tetapi katakan aku tidak sendiri, bersamaku ada zat raqib, Allah yang maha mengawasi. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, dia lebih dekat dengan kalian daripada urat nadi kalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, itulah yang kita katakan tadi, bahkan orang bertauhid
berefek kepada bukan hanya amalan sehari-hari, berefek kepada kosakata yang dia pakai. Orang bertauhid itu sudah jarang pakai kata-kata saya. Karena saya itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. Jadi orang bertauhid itu sudah makin minim kata-kata saya. Nggak banyak saya lagi. Itu orang bertauhid. Karena dia tidak nampak dirinya lagi. Yang nampak hanya Allah. Orang bertauhid nggak pakai lagi kata-kata sendiri. Saya dulu pernah sekali waktu sendiri. Dia sudah jarang pakai kata sendiri. Karena tauhidnya mengajarkan dia itu tidak pernah sendiri. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menguatkan Abu Bakar dalam gua Hira itu. Abu Bakar sedih karena merasa cuma berdua dengan Rasulullah, tidak ada orang lain. Apa kata Rasulullah? Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan pernah engkau takut, kita bukan hanya berdua, tapi Allah ada bersama kita. Jadi kalau ada orang sendiri, maka ingatlah ada yang kedua, yaitu Allah. Kalau dia berdua, maka ingatlah ada yang salisuhum, ada yang ketiga, yaitu Allah. Kalau mereka itu bertiga, ingatlah rabi'uhum, ada yang keempat, yaitu Allah. Yaitu Allah. Jadi Ar-Raqib, ketika kita belajar nama Allah Ar-Raqib, maka efeknya adalah kita selalu ke akhlak. Kita tidak berani buat macam-macam. Kan tidak ada yang lihat. Kan tidak ada yang tahu. Alah, dah pubut aju, dah pegat aju. Mana yang kalian? Tidak. Walakin alayya raqib. Tetapi bersamaku ada Maha Raqib yang Maha melihat dan Maha mengawasi. Itu makna walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian mengira Allah tidak tahu, banyak tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kan cocok Allah katakan ini. Ini memang fakta kehidupan kita sehari-hari. Kita mau bantah. Enggak Allah, kami tahu engkau Maha melihat. Bisa tak kita bantah? Tidak bisa. Allah akan mengatakan, kalau kamu mengira saya Maha melihat, Maha mengetahui, kamu tidak akan berani melakukan maksiat. Tapi buktinya kita berani melakukan maksiat. Seperti orang ngomong, kita berani melakukan sesuatu pelanggaran di depan orang lain. Maka orang itu akan ngomong, dia akan menjawab, menyonenit longna hana puputnya. Tapi ketika nejit puputnya, berarti long yang samping rona, anggap hana. Begitu maksud ayat ini. Siapapun yang berani berbuat maksiat, maka dia menganggap Allah tidak tahu. Siapapun yang berani buat curang, maka dia menganggap Allah tidak tahu. Walaupun dia mengatakan Allah tahu. Jadi hati-hati, bukan hanya berefek kepada dosa, tapi ada pelanggaran tauhid di situ. Kita seolah-olah telah mengingkari Allah itu Raqib. Ya, Allah itu ada, Allah itu Maha melihat, kita ngomong seperti itu. Tapi penggok dah jauh. Allah Maha melihat, saya yakin, saya beriman Allah Maha melihat. Tapi kita terus melakukan maksiat, kita terus melakukan pelanggaran. Maka itu artinya mulut kita saja yang mengatakan Allah melihat, tapi hati kita tidak. Maka ukurlah kehidupan kita sehari-hari sekarang. Barangkali hanya mulut yang baru bertauhid, hati belum bertauhid. Ya. Barangkali cuma mulut yang bertauhid, tapi tubuh kita belum bertauhid. Kenapa belum bertauhid? Penyebabnya kata Rasulullah tadi di pertama hadis. Apa penyebabnya? Perutnya banyak lemak. Perutnya banyak lemak. Karena kalau orang perutnya banyak lemak, logikanya itu enggak kuat. Cara berpikir itu enggak jernih. Maka oleh karena itu, termasuk salah satu langkah awal biar tauhid kuat, kurangi lemak di perut. Kurangi lemak, badan sehat, biar tauhid mudah masuk. Biar akan lebih cair, lebih cepat dalam menerima tauhid. Ini menarik hadis ini. Jangan kita pikir apa urusan Allah menyebutkan masalah lemak di perut di awal itu. Kan cukup saja Rasulullah mengatakan telah berkumpul 3 orang, yang satu ngomong seperti ini, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu. Tapi Rasulullah mengawali pembicaraan tadi, telah berkumpul 3 orang,
ciri-cirinya banyak lemak di perut, sedikit atau kecil pikirannya. Itu penting itu. Maka oleh karena itu, salah satu agar pikiran kita cair, agar pikiran kita bersih, kurangi lemak di perut. Kalau yang sudah banyak, olahraga lah. Bukan hanya ikut pengajian, tapi juga olahraga. Jadi agar pengajiannya lebih maksimal. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu yang sangat penting sekali di bagian akhir ayat tadi. Adapun hal yang lainnya, dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan kita tentang nama Allah yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu As-Sami', yang merupakan salah satu daripada sifat ma'ani. As-Sam'u, kemudian sifat ma'nawiyah, Sami'un, bahwa Allah Maha mendengar. Maka setiap kita berucap, setiap kita berkata-kata, baik berbisik maupun dengan suara yang keras, ingatlah Allah Maha mendengar. Jadi harus ada evaluasi. Nya bunuh bukan pegah pula. Belum pegang nanti je. Narum makan gegok, narum memperhati hati gok. Allah Maha mendengar. Harus ada evaluasi. Hasil daripada nama Allah As-Sami' atau sifat Allah As-Sama'. Kemudian juga hadis tadi berbicara tentang siapa-siapa yang akan naik saksi nanti di hari akhirat. Banyak yang akan naik saksi nanti di hari akhirat. Di antaranya tubuh kita sendiri. Mulai daripada pendengaran, kemudian penglihatan, sampai kepada kulit yang ada di tubuh. Jadi kalau ada orang bertanya, kan Allah mengatakan, telinga naik saksi, mulut naik saksi. Kalau telinga tuli tidak bisa mendengar, bagaimana dia naik saksi? Kalau mata buta tidak bisa melihat, bagaimana dia naik saksi? Lantas siapa akan naik saksi? Jawabannya adalah kulit. Bahkan kulit di tubuh kita akan naik saksi. Nah, ini kulit kening ini. Nah, ini akan naik saksi nanti dari akhirat. Bahwa ini kulit, ini kening, pernah sujud kepada Allah. Ya, maka hati-hati orang yang tuli, orang yang tidak bisa melihat, bahwa bukan hanya pendengaran dan penglihatan naik saksi, tapi juga kulit yang ada di tubuh juga akan naik saksi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan di subuh Jumat yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.